Pertanyaan pertama, Ustadz, orang tua saya dulu bekerja di bank konvensional hingga pensiun, yang katanya kan masuk dalam praktek ribawi, sehingga harta atau aset hampir semua berasal dari hasil itu termasuk rumah. Bila kemudian rumah itu menjadi harta waris, apakah halal Ustadz? Apa boleh jadi harta waris dan boleh saya terima atau sebaliknya? Atau sebaiknya disedekahkan saja? Oh ini, jadi orang tuanya dulu kerja di bank konvensional yang masuk praktek ribawi secara hukum, yang ditanyakan hasil harta atau aset yang dari hasil bekerja di bank tersebut. Ustaz. Padahal Ustaz, langsung dijawab. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, kepada saudara kita Akhdiko, kita bisa bertemu kembali dalam sebuah majelis yang mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada malam ini saya akan berusaha atas izin Allah berusaha menjawab beberapa pertanyaan, dan tidak pernah bosan-bosan saya akan menyampaikan bahwasanya jika apa yang saya sampaikan ini adalah sebuah kebenaran ya, dan mendekati kebenaran itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jika ada sebuah kesalahan, itu murni adalah karena memang dangkalnya ilmu yang saya miliki. Pertanyaan pertama, ini sama persis pernah ditanyakan oleh seseorang ya, dalam sebuah kajian bersama Syekh Utsaimin. Sama persis, ya, sama persis. Dan Syekh Utsaimin memberikan sebuah perincian yang bagus sekali tentang jawaban beliau mengenai tentang pertanyaan ini. Kaidah yang kita pahami tentang harta adalah sebuah hadis dari Rasulullah SAW. Innallaha thayyib. Ya ayuhan nas, wahai para manusia, innallaha thayyib. Sesungguhnya Allah Maha baik. La yaqbalu illa thayyiba. Dan Allah tidak akan menerima kecuali hal-hal yang baik. Nah, dari hadis ini muncullah sebuah kaidah besar bahwasanya setiap muslim maka diwajibkan untuk mencari harta yang halal, sesuatu yang akan dimakan, akan diminum atau dipakai ya. Dalam artian dipakai bisa pakaian atau bisa kendaraan atau rumah ya. Walaupun ini adalah sifatnya dunia ya. Walaupun sifatnya dunia, tapi Allah mengatur dengan sebuah aturan yang sangat indah sekali, yaitu dengan cara yang baik gitu. Dan hukum inilah kemudian muncul berbagai permasalahan-permasalahan terkait dengan pekerjaan halal atau tidak. Itu bagian dari sebuah kehati-hatian kita untuk menjaga agar kita senantiasa makan makanan yang halal, minum yang halal, dan memakai sesuatu yang halal, kan gitu. Perlu diketahui bahwasanya sesuatu dikatakan haram itu karena dua hal, yaitu haramul li'aini, dikatakan haram karena zatnya, atau yang kedua adalah haram karena pekerjaannya. Haram karena zatnya itu contohnya misalkan adalah khomer. Khomer itu zatnya haram, ya kan? Atau misalkan kemudian babi ya. Babi itu zatnya haram, kan gitu. Atau para ulama ya mengatakan misalkan rumah hasil curian, dia mencuri rumah gitu. Mencuri rumah ya, bukan mencuri uang buat beli rumah, mencuri rumah. Itu adalah sesuatu yang haram ya. Sesuatu haram secara zatnya. Kemudian ada yang haram karena pekerjaannya. Misalkan yang tadi dikatakan misalkan itu pegawai di bank konvensional yang jelas-jelas riba, ya kan? Dia bekerja, ya kan? Menerima dengan cara baik, artinya menerima dengan cara baik sesuai dengan hasil pekerjaannya, tetapi dia bekerja di sebuah lembaga yang haram ya. Jadi pekerjaannya adalah pekerjaan yang haram. Kan gitu.
Tapi yang diterima uangnya ya uang-uang itu gitu. Uang itu ya artinya uang itu bukan sesuatu yang diharamkan. Paham maksudnya? Uang itu tetap saja kalau dipegang tidak najis, maksudnya seperti itu. Berbeda dengan khomer, berbeda dengan babi yang dipegang atau dimasukkan dalam sebuah makanan menjadi haram, kan gitu. Maka di sini ada beberapa hal yang perlu diperinci. Pertama adalah ketika seseorang bekerja atau mendapatkan harta haram, tetapi dia punya sampingan atau pekerjaan utamanya adalah halal. Jadi harta dia itu tercampur antara halal dan haram. Tercampur antara halal dan haram. Itu pertama. Bisa jadi banyak orang ya, dia pekerjaan utamanya halal, ya kan? Tetapi dia punya sampingan-sampingan haram. Banyak kayak seperti itu. Ya. Atau sebaliknya, pekerjaan utamanya haram, tetapi dia punya sampingan-sampingan atau pendapatan-pendapatannya lain, misalkan yang halal. Misalkan dia pekerjaan dia haram, tetapi dia punya uang misalkan dari harta warisan, yaitu harta warisannya halal. Jadi hartanya tercampur di situ. Maka muamalah model seperti itu, kita muamalah dengan mereka, misalkan kita mendapat hadiah dari mereka, kemudian kita diundang makan misalkan di rumah mereka, kita mendapatkan sodako dari dia, itu para ulama mengatakan orang-orang memiliki harta campuran antara halal dan haram, karena kita tidak bisa membedakan. Misalkan seseorang itu memberi kita harta ya, atau hadiah misalkan, kita nggak tahu yang dikasihkan kita itu apakah dari harta halal atau haram, karena tercampur ya. Maka para ulama mengatakan ini boleh. Dalilnya apa? Nah, maka kita berbicara dalil ya kan. Dalilnya adalah tentu muamalah di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu Rasulullah dengan para sahabat seluruhnya itu melakukan transaksi jual beli itu ya dengan orang Yahudi, dengan kafir Quraisy, dengan orang Nasrani, dengan Romawi, dengan Persia ya kan. Bahkan dengan orang-orang musyrik sekalipun yang tidak memiliki agama ya kan. Mereka masih melakukan praktek riba, mereka masih melakukan praktek-praktek yang diharamkan oleh Allah. Nah, dan muamalah itu walaupun tidak terjadi jual beli, Rasulullah mendapat hadiah ya kan. Rasulullah diundang makan oleh orang Yahudi ke rumahnya ya. Rasulullah pun tetap makan makanan yang dimakan oleh orang Yahudi. Itu ya kan. Artinya di sini bahwasanya para ulama mengatakan boleh. Dan ada tambahan sedikit bahwa watarkuhu aula. Tetapi menjauh artinya seandainya kita dikasih hadiah atau kita menjaga jarak dengan orang yang kita tahu pekerjaan dia itu tercampur atau harta dia tercampur dengan halal dan haram itu, kita menjaga jarak atau kita tidak datang itu lebih baik. Menerimanya itu boleh tapi sifatnya makruh. Nah, itu pertama. Yang kedua, seseorang yang memiliki harta murni dari harta yang diharamkan. Murni, ya, murni dari harta yang diharamkan. Maka ini pun masih diperinci jadi dua. Ya. Pertama, murni dari yang diharamkan itu yang murni dari zatnya tadi. Yang kita bilang tadi bahwa harta haram ada dua, ya kan? Murni zatnya, misalkan dia memiliki transaksi dari khomer ya. Khomer jelas-jelas adalah zatnya haram ya. Atau dari babi ya, misalkan. Maka ketika kita mendapatkan itu, inilah para ulama mengatakan haram. Para ulama mengatakan haram. Kemudian ketika kita berbicara pada poin selanjutnya, ketika murni ya, asetnya semuanya, hartanya semuanya dari pekerjaan. Sekarang bukan zatnya. Pekerjaan yang memang pekerjaan haram. Nah, bagaimana statusnya? Bagaimana statusnya? Maka di sini Syekh Utsaimin mengatakan, maka statusnya adalah yang menyebabkan haram itu adalah pekerjaannya. Yang menyebabkan haram adalah pekerjaannya. Tetapi dia mendapatkan harta itu karena dari hasil kerja, sesuai dari kerja di cara yang memang dia bekerja 8 jam ya, kemudian dengan dikasih nilai tertentu ya, gaji tertentu dan jabatan tertentu. Artinya memang kerjaan itu pekerjaan yang memang dengan cara yang memang baik ya kan. Nah, di situ Syekh Utsaimin mengatakan dalam hal seperti ini maka boleh
maka boleh. Bahkan anaknya, termasuk di sini katakan persis sekali contohnya adalah misalkan orang tua dia bekerja sebagai di bank yang memang ribawi ya. Bagaimana anaknya? Apakah anaknya mendapat? Maka boleh anaknya memakan makanan dari harta itu, istrinya juga boleh. Bahkan ketika makan makanan mereka pun juga diperbolehkan. Bahkan kemudian seandainya orang tua ini meninggal dan kemudian mendapatkan warisan seperti rumah, seperti apapun itu yang dari harta yang itu, maka dikatakan fala haraj, maka tidak ada masalah. Kenapa? Karena itu tadi ya, karena itu tadi bahwasanya keharamannya itu adalah berasal dari pekerjaannya. Nah, sedangkan rumah itu dibeli dengan cara halal, dia melakukan transaksi ya halal, dia ya memang dia dengan cara baik ya, dibeli misalkan rumah itu seharga 1 M, dia memang membeli dengan harga 1 M, tidak menipu, dan kemudian itu transaksi yang memang sah, kan seperti itu. Transaksi ini kan halal, transaksi ini ya kan. Atau misalkan mendapat hadiah makanan. Nah, makanan itu kan makanan yang halal dimakan ya kan. Makanan itu makanan yang halal dimakan, bukan di situ makanan yang ada kandungan khomernya atau kandungan babinya. Nah, kenapa? Karena secara logika kalau seandainya kemudian kita memilah ya, itu susah. Misalkan anggap saja ya kita terjadi dalam sebuah akad jual beli ya. Kita nggak mungkin memilih ya kan, memilih siapa yang beli kepada kita. Apakah kemudian kita memilih hanya orang-orang yang hartanya murni halal saja? Kan nggak mungkin. Atau campuran. Ya kan? Karena bisa jadi yang beli di kita bisa jadi dia memang murni hartanya haram. Makanya para ulama mengatakan ketika uang itu telah berpindah tangan, maka kemudian statusnya uang itu, harta itu menjadi halal. Sebegitu juga bagaimana rumah itu ketika berpindah tangan ke anak-anaknya dalam mendapatkan waris. Ya waris itu memang didapatkan secara halal, maka statusnya boleh. Dan ada tambah lagi, Syekh Utsaimin mengatakan akan tetapi jika memang ingin disedekahkan ya, jika memang ingin disedekahkan, mudah-mudahan itu mampu menghapus dosa-dosa orang tua yang memang dia memiliki pekerjaan yang riba tadi. Mudah-mudahan itu bisa mampu menghapus segala dosa-dosa dari pekerjaan riba itu. Seperti itu. Allahu a'lam bishawab.